Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom dan salam sukacita untuk kita sekalian. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang adalah penyelamat dan yang selalu mengasihi kita. Kita bersyukur pagi ini kita boleh menikmati bangun pagi dan siap memulai kegiatan aktivitas kita sepanjang hari ini. Saudara-saudara, mari sebelum kita memulai kegiatan kita, saya mengajak kita untuk menyisihkan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Mari kita awali dengan doa. Ya Tuhan, kami bersyukur pagi ini oleh karena kasih anugerah-Mu, kami boleh ada sebagaimana adanya semua karena kebaikan Tuhan bagi kami. Pagi ini Tuhan, kami memulai kegiatan kami. Namun sebelumnya kami rindu membaca merenungkan firman Allah. Ya Roh Kudus berbicara bagi kami siap mendengar dan mau melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 11 ayat 17-18, demikian firman Tuhan. Karena iman, tatkala dicobai, Abraham mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Tema renungan bagi kita pagi ini adalah iman yang diuji dan dimurnikan. Saudara-saudara, kalau kita melihat surat Ibrani pasal 11 sering kali disebut sebagai galeri pahlawan iman. Mengapa? Karena dalam Ibrani pasal 11 ini mencatat beberapa tokoh-tokoh perjanjian lama yang hidup dalam ketaatan kepada Allah. Di antara tokoh-tokoh tersebut kita temukan Abraham menempati posisi istimewa sebagai bapa orang beriman. Karena imannya bukan hanya terlihat saat ia menerima janji, tetapi juga saat ia rela meninggalkan tanah asalnya, meninggalkan orang tuanya, tanpa mengetahui kemana tujuan pasti, sebagaimana dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 8. Menantikan penggenapan janji keturunan walaupun secara manusia itu mustahil. Kita lihat, kita perhatikan bahwa ketika Ishak lahir, maka usia dari Abraham dan istrinya Sarai sudah begitu lanjut. Bahkan yang paling terakhir sesuai dengan konteks yang kita baca dalam renungan ini, ketika Abraham mempersembahkan Ishak kepada Tuhan, anak yang dijanjikan itu kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui teladan Abraham, penulis Ibrani menunjukkan bahwa iman sejati bukan sekadar percaya pada janji Allah, melainkan juga hidup dalam ketaatan yang penuh, meskipun janji itu belum terlihat nyata di depan kita. Melalui ketaatan Abraham, kita belajar bahwa ujian iman bukan untuk menghancurkan, bukan untuk membunuh, bukan untuk membuat kita masuk dalam kesulitan, akan tetapi untuk menguatkan dan memurnikan iman kita kepada Tuhan. Saudara, ada beberapa hal penting yang menjadi fokus kita dalam renungan pagi ini. Yang pertama, ujian iman selalu menyentuh hal yang terpenting dalam hidup kita. Allah tidak menguji Abraham pada hal yang kecil, tetapi pada titik terpenting dalam hidupnya, yaitu ketika ia diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan anak yang ia kasihi. Sebagaimana dicatat dalam Kejadian pasal 22 ayat 2. Ujian sejati seringkali menuntut kita untuk memilih. Mengasihi pemberian atau mengasihi si pemberi. Seringkali juga dalam hidup kita bersukacita, bersyukur oleh karena berkat. Dan sering sekali kita melupakan sumber berkat itu sendiri. Hal yang kedua, iman dimurnikan melalui penyerahan total. Abraham mempercayakan Ishak sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya bahwa Allah sanggup membangkitkannya sekalipun ia mati. Itu kita temukan di dalam Ibrani 11 ayat 19. Proses ini memurnikan iman dari ketergantungan pada logika atau akal manusia semata, menuju ketergantungan penuh pada karakter Allah yang setia. Abraham di sini kita melihat ia memiliki keteguhan iman yang kokoh
bahwa Allah sanggup melakukan apa yang lebih dari apa yang ia pikirkan. Hal yang ketiga yaitu ketaatan di tengah ujian menghasilkan kesaksian kekal. Kita melihat bahwa ketaatan Abraham bukan hanya berbuah bagi dirinya sendiri, tetapi apa yang dia lakukan menjadi teladan iman bagi generasi berikutnya, termasuk bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang hidup di zaman ini. Iman yang murni selalu meninggalkan jejak yang menguatkan kehidupan orang lain. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, apa yang menjadi aplikasi renungan ini bagi kita sebagai orang percaya? Yang pertama, ketika Allah menguji, jangan hanya bertanya mengapa, akan tetapi kita bertanya apa yang Allah ingin bentuk dalam diriku, apa yang Allah mau kehendaki di dalam hidupku. Ujian adalah alat pemurnian, bukan penghukuman, bahkan hal-hal yang jauh dari apa yang Tuhan rencanakan. Yang kedua, belajarlah melepaskan hal-hal yang paling kita genggam dan yang paling kita inginkan. Saat kita menyerahkan yang paling berharga yang kita miliki, kita sedang membuktikan bahwa Allah adalah yang terutama dari semuanya itu. Yang ketiga, jadikan ketaatan sebagai respon utama, bukan perasaan atau logika manusia semata. Ketaatan di tengah ujian akan membuka jalan bagi rencana Allah yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Sering sekali apa yang kita pikirkan, kita rencanakan, itu jauh berbeda dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa rancangan Allah selalu mendatangkan rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, iman yang tidak pernah diuji adalah iman yang belum terbukti. Sama seperti emas dimurnikan melalui api. Iman kita pun demikian, dimurnikan melalui ujian-ujian hidup yang Tuhan izinkan kita alami di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Abraham lulus ujian karena ia percaya pada Allah yang memberi janji dan memegang kuasa secara total akan kehidupannya. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya. Demikian juga dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan kita sekalian. Marilah kita tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang menguji adalah Allah yang setia, menolong, menyertai, dan memegang dan menggenapkan janjinya bagi setiap kita orang-orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara, demikian renungan bagi kita pagi ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami baca dan renungkan pagi ini. Mengingatkan kami bahwa sebagai orang percaya, iman kami perlu diuji dan dimurnikan oleh Tuhan sebagaimana hamba-Mu Abraham yang kami baca dan renungkan dalam renungan ini. Tuhan memberi lebih dari apa yang ia pikirkan. Dan ketika Abraham memilih taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, maka lebih dari itu Tuhan sediakan berkat-berkat yang luar biasa baginya. Bahkan Abraham menjadi bapa orang beriman, menjadi teladan iman bagi kami orang percaya yang hidup sekarang ini. Bapa yang baik, dalam nama Yesus Tuhan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu hari ini. Kami siap memulai kegiatan kami. Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, dan semangat. Bahkan bagi anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mengalami gangguan kesehatan, ada berbagai pergumulan dan persoalan hidup pribadi dan keluarga. Kami memohon Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan kami kekuatan untuk melewati semua tantangan-tantangan yang ada dengan kekuatan yang bersumber dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, berikan kami semangat dan biarlah iman kami tetap tertuju dan terfokus hanya kepada Tuhan Yesus, Allah yang menyertai dan yang menolong kami mulai pagi hari ini, seterusnya dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.